harus kita punya purpose seperti ini, brand kita seperti itu, mereka masih belum nyambung. Ada dua arah kan. Kalau kita bicara budget, pas langsung di-cut, kita bicara budget, yang ini lupakan. Kadang orang yang udah dikasih kadang, Itu setiap tahunnya ada 1,3 miliar ton makanan yang terbuang. Kalau kalian desainer bapak saya, yang lain lewat. Kalau Ko Andrew diminta untuk memilih satu hidangan paling berkesan seumur hidup, what would it be dan kenapa? Wah, itu quite deep loh actually. Kebanyakan orang menyebut tamu saya hari ini beserta co-founder lainnya sebagai pengusaha di bidang F&B. Tapi saya lebih suka menyebut mereka sebagai inovator sekaligus disruptor di industri makanan. Mulai dari nasi goreng cakalang asap kecombrang di Kembang Bawang, diselingi dengan dileto dari Platon Coffee, dan diakhiri dengan seporsi mie kari. Mereka tidak hanya menjual makanan, melainkan cerita dan interseksi kultur yang membersamainya. Thank you for coming, Ko Andrew Dalimartha. Thank you for inviting. Terima kasih banyak udah datang, Ko. Thank you. Sebelum kita gali lebih dalam resep rahasia kesuksesan dari Platon Coffee, Kembang Bawang, dan seporsi mie kari, aku pengen start with a signature question. Oke. Kalau Ko Andrew diminta untuk memilih satu hidangan paling berkesan seumur hidup, what would it be dan kenapa? Wah, itu quite deep loh actually. Jadi sebenarnya kalau mau tanya itu dari awal, itu akan nyambung ke brand, all brand. Apalagi seporsi. Jadi kalau kita bicara makanan tadi makanan yang hidangan paling berkesan. Itu pasti balik ke memori, gitu loh. Memori hampir semua kalau misalnya kalau lu tanya ke semua orang, pasti akan berhubungan dengan something yang dibuat nyokap, gitu loh. Meskipun dia orang biasa atau sampai ke yang levelnya udah chef profesional, pasti somehow mereka akan back to basic, yang dimana yang dari kecil sudah ada memorinya makan. Kalau gua itu jadi ada disebutnya kalau di Tangerang tuh ada ikan beperek, ikan asin beperek, dan juga ada cumi asinnya. Nah, itu makan pakai nasi putih aja, lalu pakai sambal terasi, tapi pakai gandaria. Itu ada punya taste sendiri kan. Lalu sama sayur asam semuanya buatan mama. Nah, itu still sampai sekarang meskipun mama udah nggak masak, udah lama gitu ya, tapi masih ingat rasanya, memori itu kayak udah terimprint gitu loh. Sampai kita duduk bareng sama nyokap, sama bokap, sama kakak gitu, itu masih ada memori terimprint gitu loh. Nah, itu yang mungkin yang menjawab pertanyaan tadi gitu loh. Dan itu juga kebetulan pas lu tanya itu, ini akan menjawab nanti ke semua all brand ya. Karena menarik. Kita bertiga kan kita 3 founders kan. Jadi ada gua, ada Mario sama Ari. Mario Ari kakak adik. Nah, kita cukup kita kan cousins kan, tapi close cousins actually. Dan nyokap bokap kita sama berdua keluarga kita cukup dekat gitu loh. So kita sama punya the same culture, the same kind of food gitu ya. Dan semuanya itu mengutamakan kesederhanaan gitu loh. Kita dibesarkan dengan makan-makanan yang rumah benar-benar sangat-sangat simpel. Contoh Ari dan Mario, kalau ditanya kayak misalnya kayak tadi kayak gue gitu ya, dia akan bilang nasi telur kecap. Nasi telur kecap. Dan gue sampai tahu makanan mereka apa, gitu loh. Dan sampai anak dia sekarang, ya kan, jadi udah terbiasa kayak nasi telur kecap. Ada kayak dia ada nyokapnya itu bisa buat sesuatu yang memorable hanya dengan simpel itu. Mungkin ada teknik sendiri atau apa gitu ya. Mungkin dari kecap dari Tangerang atau apa. Jadi all back to basic. Dan somehow waktu buat brand, ya kan, dari Kembang Bawang lalu ke Platon dan ke Seporsi, itu kebawa gitu loh. Gimana cara kita highlight the simplicity gitu loh. Jadi kita core jadi kesederhanaan. Jadi kok bisa tanya sama ini nggak di plan tanya tiba-tiba. Nggak di plan. So ya itu makanya nyambung nanti akhirnya. Ko Andrew ini co-owner dari 3 brand F&B yang ternama di Indonesia,
Tapi makanan yang berkesannya tuh sangat sederhana. Oh, Nasi, ikan asin, sambal terasi. iya. Ada sambal terasinya harus pakai gandaria. Pakai gandaria ya? kan selalu musiman, Itu spesifik jadi sih ya. ada spesifik. Dan partnernya sukanya nasi telur kecap. Iya, heeh. Sangat sederhana. Kayak Ya? Mario, dia kan professional chef. Iya, Iya, kalau ditanya itu. very interesting. Iya, iya. Nah, aku dengar ceritanya, itu sangat unik. Aku sempat research kan teman-teman. Jadi, aku dengar kalau ceritanya awalnya seporsi mie kari itu bahkan karena lupa cetek rice cooker. Kalau yang aku tangkap ya, Iya. karena katanya ceritanya Ko Mario Yes, itu betul. pas lagi mau masak untuk pagi-pagi, Iya. pas dia cek rice cooker kosong katanya. Iya. Waduh, gak ada nasi. Jadi dicampurin sama mie, yang penting Iya, ada karbo. iya, iya. Nah, kan aku nggak mau spill terlalu banyak karena bukan aku juga yang ngejalanin. Jadi kalau dari Ko Andrew, boleh dong diceritain dikit backgroundnya. Koko lahir di mana? Oh, Bagaimana Koko dibesarkan? kalau gue lahir di Tangerang, Siap. Tangerang Kota, kuliah di UPH, Oke. ya kan. Kalau SMP di Tangerang juga sama, ya kan, Lawrencia. Ya basically itu sih, nggak sesuatu yang terlalu complicated lah kalau bicara background. Ya. Kuliah ngambil desain komunikasi visual, Oke, ya DKV kan, ya. DKV. Lalu sempat kerja di agensi juga, Oke. agensi periklanan. Lalu pindah ke haluan ke arah industri packaging, ya kan. Lalu gara-gara COVID baru pindah ke industri F&B. F&B. Jadi sebenarnya nggak sengaja juga atau terpaksa diceburkan ke Terpaksa diceburkan. industri F&B jadinya. Tapi kalau interest in the F&B industry munculnya sejak kapan? Awal sih nggak ada interest sebenarnya. Nggak ada interest? Nggak ada interest. Somehow waktu jalanin, hey, this is kind of fun. Dan kok kayaknya cocok ya. Nah, jadi awal kan Mario udah, ya mungkin beberapa, mungkin ada yang tahu historinya. Mungkin Mario kan dulu sempat punya usaha sama orang tuanya juga, ya kan, tapi dia pengen keluar sendiri, lalu ngajak kita berdua. Nah, gue sama Ari, kakaknya Mario, itu memang udah ada bisnis, yaitu bisnis packaging tadi. Oke. Ya, somehow ada COVID, ya kan. COVID berjalan untuk secara usaha mungkin kurang bagus, ya kan. So we have to find some way to survive. Mario ajakin juga, ya kan. Ya udah, mungkin waktu kita mikir bisnis yang lumayan sustainable ya pasti makan asalkan dijalankan dengan benar gitu ya. Along the way berjalan, somehow kok kayaknya cocok industrinya gitu loh. Soalnya di bisnis kita yang sebelumnya kita bicara hospitality, yes, kita bicara service, yes, ya kan. Kita bicara high quality product, yes, gitu. And kita bicara soal production. Nah itu dari gue sama Ari ada backgroundnya gitu loh, in terms of production. Tapi kan itu di dunia yang berbeda, tapi bisa dibawa ke dunia F&B. So basically kita punya sedikit foundation yang mirip gitu loh. Dan waktu kita ngejalanin, this is so much fun compared to our old business gitu loh. Ya, yang membuat kita ngerasa kok kayaknya in terms of industry, kok somehow nggak bisa diajak untuk nggak bisa diajak untuk lebih maju gitu loh. Ada kepikiran lebih maju tapi mungkin not our time lah, gitu loh. Dan lucunya bisnis packaging itu kan yang sesuai sama jurusannya Koko ya. Maksudnya di kafe lebih inline. Iya, betul. Tapi kalau misalnya ditanya satu pelajaran terbesar yang Koko dapat dari bisnis packaging? Oh, itu quite easy actually. Okay. Answer. Jadi kayak Ari sama gua pasti jawaban akan sama. Okay. Pelajaran yang paling berguna yang waktu kita dapat di waktu bisnis packaging, you have to sell quality, that's it. Sell quality. Yes, you have to sell quality. Dan itu kita bawa sampai ke budaya kita sekarang. Oh, wow. You have to sell quality. Even though you have to sell it higher price, it's okay as long you sell it with quality, gitu loh. Dulu waktu kita jual spare part kita, ya kan, kita ada beberapa macam lah. Itu kita paling mahal di Indonesia. Oke, Ya, paling mahal. Paling mahal di Indonesia. Oke. Kita barang dari Europe semua, ya kan. Tapi kita berjalan waktu, kita juga percaya loh, ke orang juga tetap balik pesan. Jadi core tetap ke arah produk, is a quality good product, hospitality, sama service.
kok hospitality nyambung? Iya, hospitality kan banyak halnya gitu yang bisa digali. Sure. Kalau kita mengenai industri berbeda juga ya, nggak Sure. cuma F&B ya. Ya. Jadi semuanya sebenarnya serba inline. Dan itu kita bawa ke F&B. Gitu Jadi loh. masih ada benang merahnya dari bisnis packaging ke F&B. Ya? Cuma beda productionnya dulu mungkin kertas, ya kan, dari raw material kita productionnya mungkin mie atau apa, atau kuah atau apa ya. Ya. The way we run the kitchen juga sama gitu loh. Ya. Menarik. Jadi kalau mungkin ada yang lihat kalau kitchen porsi open kitchen kan, so di outlet kan open kitchen semua orang bisa lihat. Itu kayak ada station itu kayak running production. Ya itu, jadi kita ada yang bisa dibawa lah dari industri sebelumnya gitu loh. So. Kalau boleh tarik sedikit, can you take us a bit to your childhood? Kayak bagaimana sih Ko Andrew dibesarkan? Dan kira-kira apa peran papa mama di kehidupan Ko Andrew dalam mengambil keputusan sampai hari ini? Ada dua, kan mama papa kan dua karakter yang sangat berbeda. Ya kan. Kalau kita bicara mama dulu lah ya. Kalau mama tuh tipenya yang sangat-sangat positif. Ya, very very positif. Sangat bantu orang. Dan sangat apa ya? Ya bener, paling gampang describe itu ya positive minded banget. Cheerful. Gitu. Cheerful yes, pasti. Ya kalau marah-marah lah orang tua lah. Tapi kayak selalu positif, tanggapan apapun tuh bisa dipositifin sama dia. Gitu loh. Nah itu kebawa sampai sekarang. Terus kayak nggak ada kayak semacam yang pressure, nggak ada yang bikin dia terlalu gundah atau apa. Ada problem? Yes, gitu kan ya. Take it positively, gitu loh. Nah, itu kebawa sih sampai sekarang sih. Terus karakternya juga always be kind to people. Yes, itu nyokap banget sih, gitu loh. Dan lucunya lagi saling ini, yang kebawa juga sampai sekarang sih. Dia lebih ke arah more giving. Yes, ya itu pasti. More giving juga itu sama ke papa juga. Papa juga malah kadang kebanyakan giving to other people. Somehow kalau kita anak yang ngelihat, kadang orang yang udah dikasih kadang some are ungrateful. Ya ungrateful lah beberapa. Dan papa tipenya begitu gitu loh. Ya udahlah gitu. Tapi papa tipenya kalau di keluarga kita semua orang yang kenal papa gua gitu ya, itu punya sangat-sangat karakter yang sangat-sangat unik. Sangat-sangat disebut ya. Yang nggak ada di orang lain. Ya, kalau udah tahu yang namanya papa saya namanya, terus sama beberapa yang pernah kenal sama dia, sampai dia waktu zamannya almarhum, ya kan. Sampai orang yang mungkin nggak suka sama dia, sampai orang yang dia benci, yang dia pecat semuanya gitu ya, datang. Somehow karena apa? Karena baik udah pasti ada core-nya gitu ya. Tapi punya karakter yang dimana nanti kayak once kalau dia udah nggak ada, lo akan ingat ini orang gitu loh. Itu kita bawa ke brand kita. The way we think. Jadi waktu kita ngeliat bokap, somehow karakter di satu brand tuh sangat penting gitu loh. Itu ke bawah tuh. Jadi kalau kita bicara dari childhood macam-macam, kita kan dibesarin tipenya kayak gitu kan. Jadi kayak beberapa hal pasti akan ke bawah sampai sekarang gitu loh. Kalau papa karakternya sangat luar biasa sih. Sangat tipenya tetap kalem, ya kan. Tapi gayanya luar biasa. Itu gayanya sangat-sangat terkenal lah. Menarik. Gitu lah, sangat-sangat terkenal. Tapi sangat membantu orang, ya kan. Sangat sampai orang manfaatin dia gitu ya. Nah itu yang bikin kita dari segi anak, dari gue dan kakak, jadi kayak ngelihat, jadi kita ngelihat orang tuh kadang begini ya, udah di ini begini. Jadi kita pelajarin tuh banyak hal kejadian dari mama, dari papa juga gitu loh. Ya cukup banyak ini sih, banyak case-case sangat menarik, case-case lucu. Apalagi kalau kita bicara hospitality di restoran gitu. Terus terang ya, itu ke bawah sampai sekarang sih. Dulu tau gak, kalau boleh share sedikit. Iya, silakan. Kenapa kita sangat kencang di hospitality ya? Kayak misalnya kayak ini kayaknya nggak banyak orang yang tahu sih. Kayak papaku kalau di restoran itu sering nyari sesuatu yang
bikin apa ya? Bikin kita kalau di keluarga, aduh, gitu Oke. loh. Gitu. Jadi kayak sesuatu hal dikecilin, dia detailin tuh misalnya, ini meja goyang, ini kok Astaga, AC oke. panas ya, ini I can gini. Itu relate. dia bisa detailin dan kadang-kadang kayak the way he handle that kind of problem tuh kadang yang buat kita ngerasa nggak nyaman gitu loh. Maksudnya Iya, kayak, iya. aduh kok begini banget ya gitu loh. So, kita selalu bilang waktu awal-awal buka yang tim kita, kalau lagi briefing gitu ya, Ya. terutama kalau buat orang yang kenal, ya kan, ada orang lama misalnya dari store manager yang pernah ketemu sama papa gue gitu ya, dia bilang, kalian udah bertemu kan papa saya kan? Papa saya waktu itu masih ada yang masih ada waktu zamannya kan wafat setahun lalu lah. Oke. Jadi Platon tuh masih ada, Ya. Sporsi masih ada, Sporsi ada pertama ya. Lalu ada yang di atau pertama sama Kemang Bawang udah ada. Ya. Jadi mereka udah pernah tuh semua staff semua itu udah pernah ketemu papa. Ya. Gitu. Jadi tinggal bilang, kalau kalian bisa handle papa saya, yang lain lewat. Jadi kalau misal ketemu any customer, ya kan, ketemu separah apa, Iya. kalau kamu bisa handle papa saya bisa handle. Astaga. Ya itu jadi kita Iya. punya satu benchmark tertentu. Istilahnya gitu loh. benchmarknya di papanya Ko Andrew ya. Yes, yes. Astaga, iya. menarik. Dan Tapi semua saudara kita dari semua saudara besar gitu pasti tahu pasti tahu karakter ya. papaku kayak gimana. The Jadi funny thing unik. is, Iya. berarti karakter yang medok itu justru membekas di pikiran orang-orang ya. Yes. Itu benar-benar ngerasain sewaktu papa almarhum Ya. kan di rumah apa namanya? Rumah duka ya, sorry. Rumah duka itu sama orang-orang yang dulu yang satu yang dipecat datang. Oke. Terus yang dulu dimaki-maki datang juga. Musuh bebuyutan datang. Ya, Ya. kita lihat kan sampai yang dulu sampai ngomong gimana yang ngerasain kok kayaknya ribut gitu ya. Sampai driver yang kita bicara personal driver yang dulu tuh 5 tahun lalu dipecat. Ya. Gara-gara nggak bagus diteriakin dimaki-maki tuh apa. Ya. Ya kan? Datang. Datang. Yes. Semua Wow. bilang papa orang yang baik. Yes, kalau nggak bakal datang. Soalnya Ya, udah terlalu lama gitu loh, Ya. maksudnya 5 bahkan ada yang kemarin driver ada 2 driver, satu yang driver lebih lama lagi. Jadi apa yang bikin orang kok tetap orang mau ya datang gini ya? Sama ya itu is a karakter thing Di gitu loh. karakter ya. Iya. As long kalau orangnya benar tapi punya karakter, itu akan dilihat orang. Ya. Itu kalau ditarik, Ya. itu how we make Sporsi. Itu karakter yang dipakai di sebuah Iya, sini jadi kan. Sporsi itu somehow kayak by design, is always by design. Kalau Kemang Bawang nggak, awal pertama kita oke by design, tapi nggak se-complicated how we design Sporsi gitu loh. Oke. Ya, kalau Kemang Bawang lebih awalnya kita tahu tapi masih kayak coba-coba gitu loh. So iya, kebawa semua sih. Dari papa, Ko Andrew learn the importance of character ya. Oh iya. Kalau dari mama, No. aku bisa feel your mother's presence dari Ko Andrew, the positive vibe. Aku pas ketemu langsung kayak bisa ngerasain kayak the positive vibe, kayak maksudnya the aura gitu. Kalau orang zaman sekarang bilang auranya ya, kerasa banget. The aura. Lumayan banyak yang bilang juga, Oke. karena kalau kakak itu lebih ke papa, karena kan Oke. karena papaku pengacara. Oke. Gitu loh. Jadi you Oh, pengacara that punya explains a lot sih. karena That sendiri. explains a Nah, lot. kalau kakakku ada mamaku tapi banyak ke papa juga karena kan biasanya juga dia pengacara juga. Ya. Jadi kalau dari gue sendiri memang nggak ke arah sana, lebih ke arah ya itulah desain Ya. gitu-gitulah gitu. Menarik. Jadi banyak unsur mamanya juga. Gitu loh. Siap. Ya, itu. Oke. Kalau berarti Terus iya. Funny story ya. oke. Ya, itu Ya. menarik banget. Aku baru tahu kayak padahal papa tuh berarti orangnya tegas banget. Tegas yes, tapi kalau sama anak wah. Oh, sama anak enggak ya? Beda ya? Jadi ya cuman kita tahu gitu maksudnya. Kita tahu apa yang dia pikir lah. Ya. Dia cukup sangat berkarakter. I Sangat see. berkarakter. Dan yang intriguing bagi aku bahkan orang yang dipecat pun Iya. pas papa almarhum orang itu datang. Datang orang yang ribut sama dia kita mungkin bisa bicara kalau kita di Tangerang Kota kan namanya orang Benteng. Ya. Kan. Papaku kan gede di Benteng kok. Itu salah satu
waktu itu di rumah duka tuh paling rame. Oke. Karena Oh, wow. papaku tuh sekarakter itu di Tangerang Kota. Iya. Dia tahu dari tukang beca, tukang parkir, kalau itu dia tahu, jadi banyak yang tahu. Iya. Gitu. Sampai Menarik. sampai yang di pemakaman, di rumah dukanya, karena kan papaku kan temennya juga udah banyak yang wafat kan. Ya. Sampai terkenal di rumah dukanya sama orang yang ngurusin gitu-gitu. Jadi kental banget. Oh, wow. Nah itu gue personally belajar, damn, kadang-kadang karakter somehow is better Yeah. than Having no character at Iya, all. betul. Ya, menarik. Oke. That's Dan how itu about terbawa brand ke is. sebuah Mikari karakternya. In all brands sih jadinya. All brands, Iya, oke. somehow character is very very important. Take us to your first business, Ko Andrew. Bisnis pertamanya Ko Andrew? Apa? Before the F&B business ya. Atau Oh, setelah yang packaging tadi ya? Setelah yang packaging, pas masuk ke F&B, Ya, bisnis pertama di F&B, oh itu nasi goreng kembang bawang. kembang bawang ya? Specialty ini nasi goreng. How did it come about? Kayak pertama yang inisiasi siapa? Oh Mario kan Mario ajak. Del Marsa. Oke. Iya, Mario ajak. Dia bawa menu dia dari restoran papa mamanya dan om tantenya dia, which is namanya kembang bawang juga, Oke. ya kan? Mario minta izin keluar untuk buat dia punya nasi goreng. Jadi menunya di sana yang menu dia semuanya ditarik buka sendiri. Tapi menu di sana masih ada dia. Oke. Jadi dia mau buat entity sendiri lah. Oke. Diajak kakaknya Ari sama gua. Let's start. Hitungannya dia ada background F&B, Oke. tapi nggak ada background untuk running F&B. Jadi masak ada. Ya. Kita berdua nggak ada background F&B sama sekali. Oke. Jadi waktu awal itu buka, ya itu sekolahnya cukup banyak sih. Settingan salah, meja salah. Kita masih zamannya dulu malam-malam kita setting meja sendiri-sendiri, angkut-angkutin meja. Ya itu udah sebutnya mau dari kasir semua, dari benar-benar from scratch itu kita jalanin gitu loh. Dari Ari istrinya ya kan, dari gua yang ngituin waitressing, kasir semuanya itu kita jalanin dari awal semuanya. I see. So we know what we're doing gitu loh untuk sekarang ini. Jadi kalau misalnya ada staff-staff yang ini enggak, soalnya gue udah pernah posisi lo gitu loh. Sampai nyuci WC, ngosek WC kita udah semua. Oh. Ya. Udah nyicipin semua dari semuanya. Iya, mau itu stock opnam, mau itu kita pokoknya from 0 to 100 kita udah semua ngelakuin. Jadi kita nggak bisa ada staff yang bohong gitu lah. Tapi banyak orang yang bilang kalau kerja bareng keluarga itu sulit, Gu. Karena itu, kemungkinan banyak betul. gak enakannya. Ya. Ada nggak sih kayak challenge pas pertama kali kerja bareng? Dan gimana cara overcome it? Ini salah satu yang kita bisa bilang cukup beruntung. Oke. Karena kita bertiga itu punya specialty berbeda-beda. Oke. Gitu loh. Dan awalnya memang cukup dekat kita. Ya. Ya. Untungnya sampai sekarang kita sangat akur sih gitu. Kalau kita bicara ribut pasti ada. Ribut tuh kadang kita juga sampai agak panas gitu. Tapi kita tahu goalnya udah tahu, cuman jalannya aja mau jalan mana. That's it. Gitu lah. Tapi kita sama-sama goal sampai sekarang kita sama semua. Nah, beruntungnya itu kita punya 3 specialty yang sangat-sangat mensupport masing-masing. Mario specialty di produk. Produk, kitchen semuanya, ya kan, QC itu dia semuanya, gitu loh. Ari itu specialty di back office-nya, itu kuat banget, gitu loh. Mario kuat di produk, ya kan, di konsistensi, production, gitu kan ya. Ari itu sangat kuat untuk di finance, ya kan, kita bicara HRD, ya kan, kita bicara masalah procurement, macam-macam, sistem, ya kan, standarisasi macam-macam. Itu dia sangat-sangat kuat banget karena terbiasa di industri sebelumnya, gitu loh. Nah kalau dari gua kebagian yang sisanya. Dan kebetulan sisanya ini sesuai dengan yang pengalaman gue pernah dapat gitu loh. Jadi kita bicara soal branding, soal ada marketingnya, lalu social medianya, ya kan, lalu kayak operasional in terms of kita mau build satu tempat seperti dari nol sampai jadi gitu ya. Nah itu ke kontraktor, nah itu gue ada sedikit tahu gitu loh maksudnya, gitu loh. Nah bertiga ini punya range umur yang berbeda-beda, yang cukup ada pentingnya sih kalau kita ngelihat. Kita biasanya beda 5 tahun. Beda 5 tahun? Iya. Jadi range-nya Mario sama Ari jauh. Dia bedanya 10 tahun apa 11 tahun ya. Jadi jauh jomplang. Jadi gue di tengah. Jadi gue sebagai moderator mediasi. Karena dia yang terlalu
ada yang lebih tua dan lebih terlalu muda kan Ya. kadang suka ribut tuh. Sampai Ya. sekarang ini mereka sering ribut. Oke. Which is kita udah ngeliat sehari-hari semuanya Ya. gitu. Oh ya ngerti. Jadi gue kadang-kadang di tengah-tengah. Jadi range umur kadang-kadang juga ada pentingnya juga supaya apa? Supaya satu masing-masing kan ngelihat ada yang tuanya ya kan. Ada yang yang bisa menjembatani gitu-gitu loh gitu loh. Ya mungkin trik agak tricky juga. Yang penting ini sih goalnya sama. I see. Goalnya Yang aku lihat berarti dari team building. Yang paling penting tuh pertama di aligning the vision dulu ya. Oh iya. Visionnya harus satu. Iya. Cara jalannya boleh berbeda-beda. Nanti kita Iya. diskusikan bareng. Iya. Ada mungkin satu lagi itu kita senasib penanggungan sih. Senasib. Jadi sama-sama berjuang. Oh, In terms of let's say, in terms of financially gitu ya, kita sama-sama berjuang gitu loh maksudnya zaman-zaman Nggak ada dulu anak itu. papi gitu. Iya, jadi nggak ada yang tiba-tiba gua ada modal segini jebret masukin gitu ya. Gua ngapa-ngapain lah. Nggak ada. Jadi benar-benar totally waktu itu awal buka kamu itu untuk survive. Udah sih untuk awal. Nggak ada yang masuk cuma jadi sleeping investor gitu nggak ada. Iya. I see. Dan untungnya sekarang kalau ada yang bilang kita kok cepet banget ya si Sportsy, sebenarnya nggak terlalu cepat, within kayak kita bicara 2,5 tahun lah sekarang berjalan. Kita pace-nya bisa dibilang normal, cepet enggak, lama enggak, tapi kita selalu bilang pace kita tuh enjoyable buat kita personally. Itu pace didapat karena trust. Trust itu akan berhubungan dengan speed, ya kan? Sure. Jadi kalau kita bertiga udah kasih percaya masing-masing untuk handle divisi masing-masing, kadang kita nggak perlu tanya, oke, lu mau invest apa, gue mau invest apa, jalanin jebret. Ntar ujung-ujungnya akan kelihatan di outletnya. Gitu loh. Itu akan pengaruh ke speed banget sih. I would say growth-nya tuh at a sustainable pace ya. Yeah. It's healthy lah. And ini kita bicara dengan satu restoran dine-in loh. Jadi bukannya online base. Totally berbeda konsep in terms of how you scale up gitu loh. Agak berbeda gitu loh. Challenges-nya significantly different ya. Dan bisnis pertamanya berarti di Kembang Bawang tadi ya? Yes, betul. Nasi goreng Kembang Bawang. Aku perhatiin brandingnya tuh keren banget. Aku kalau disuruh bayangin ya nasi goreng Kembang Bawang, aku bayangin tuh ownernya ya, encek-encek. Mungkin di umur 40s, 50s. Karena gayanya klasik. Iya, betul. Klasik banget, very classic. Kayak gak mungkin kebayang gitu kalau yang ada di baliknya tuh anak-anak muda. Is that part of the strategy? Itu by design kalau itu. By design, oke, menarik. Jadi Kembang Bawang atau awal buka itu kita punya dua arah. Satu arah kita mau buat nasi goreng ini mau ke arah yang lebih modern, tempat bagus apa enggak. Gitu loh. Satu lagi mau ke arah yang kalau kita mau highlight nasi goreng ini dengan sesuatu yang sederhana bisa apa enggak gitu loh. Maksudnya yang lebih kesannya kayak kedai. Ada dua arah kan. Kalau kita bicara budget, pas langsung di-cut, kita bicara budget berapa, yang ini lupakan. Nggak ada arah ke sini. Tapi kalau ini dilupakan, berarti kan kita jalan satunya lagi. Nah, gimana kita empower this concept gitu loh. Dan dengan budget yang terbatas, gimana kita empower the concept. Gitu. Optimizing the budget Yes. Jadi kalau kita punya budget terbatas, konsepnya harus clear banget. Yang kita mau ngomongin apa. Gitu loh. Jadi kalau ada yang sekarang kalau ngelihat kedai kita di Kembang Bawang itu sebenarnya sangat sederhana banget gitu loh. Itu dibuat seperti kayak restoran-restoran kayak stall-stall kecil di Glodok di kota gitu. Tapi versi bersihnya, versi terangnya kadang-kadang di sana gelap gitu. Ya kan? Terus versi gimana supaya yang masak nggak kelihatan si Mario, yang dimasak itu kelihatan kayak orang udah lama. Itu kejadian beberapa kali. Tamu itu pengen ketemu sama papanya Mario. Pengen ketemunya sama papanya. Mario, enggak saya masak. Enggak, papa lu mana? Papa saya di sana gitu. Saking klasiknya brandingnya. Totally dibuat kayak kedai gitu loh. Dan yang menarik kita waktu itu ngeliat karena kita jual nasi goreng. Nasi goreng itu satu produk yang sangat susah dijual loh. Kalau masalahnya sangat susah. Sangat susah. Mungkin lebih spesifik ya.
sangat susah di branding. Oke, ya karena Nggak terlalu gampang umum loh. ya. Iya. Oke. Jual ya bisa, Ya. karena mereka kalau lihat pattern sekarang, Ya. semua nasi goreng pasti kan yang udah lama lah, yang udah legendary macam-macam kan. Ya, Dan sure. sustain nasi goreng ya tek-tek yang gerobakan juga udah lama, Ya. 15 tahun macam-macam kan. Ya. Nah kalau kita buka satu tempat yang spesial nasi goreng, yang dimana saat itu sampai sekarang kayaknya ya, kita sampai sekarang belum pernah nemu yang specialty nasi goreng dine-in loh. Bener-bener cuma nasi goreng. Ada ayam asap tapi dikenal dengan nasi goreng, dan varian nasi gorengnya banyak gitu loh. And we do in a proper way ya. Ya. Nah, kita waktu ngelihat kalau misalnya memang nasi gorengnya emang mau di highlight, we make it as a culinary. Oke. Gitu loh, angle-nya gitu loh. Culinary berarti kan bukan sesuatu yang harus mewah, bukan sesuatu harus yang banyak gimmicknya, Ya. bukan sesuatu yang perlu interior bagus. Ya. Ya. Sure. Kita mengarah ke culinary yang di daerah-daerah, ya misalnya mau Ya. itu di Medan, mau itu di kota ya kan, di Surabaya, kita Ya. dulu sering bolak-balik Surabaya kan, Semarang gitu ngeliat, somehow yang sustainable tuh yang simple-simple. Ya, simple ya. True. Kayak bisa 20 tahun, gini udah Totally. berapa 30 tahun, kok tempatnya sederhana ya, kok masih hidup ya sekarang ya, Ya. ya kan, Iya. kok harganya mahal banget tapi kok tempatnya begini, ya kan, Iya. ada kan, kayak gitu Ada, kan? ya, true. Ya kan? Hmm. Ya kita ngeliat, wah kayaknya bisa dijalanin deh gitu loh. Kalau kita mau ngomongin satu brand, supaya brandnya tuh bisa ngomong sendiri gitu loh. Sorry, produknya bisa The ngomong product sendiri. speaks for itself Yes, ya. gitu I loh. see, very interesting. Jadi kayak orang datang ya bukan gara-gara macam-macam, Yeah. tapi gara-gara quality produknya. Gitu. Kalau yang tadi Koko bilang kita mau kejarnya fancy, sebenarnya gampang sih. Nasi gorengnya ditaruh lobster aja, Oh, Kok. iya, Sudah iya, fancy. iya. Cuma jujur, kalau aku pribadi, aku suka the authenticity itu. Ya The kayak is a authenticity. culinary feeling, Ya, kayak misalnya datang true. lagi ke tempat apa gitu True. kan ya. Kayak dibuat ini sebenarnya kayak, oh ini lu kayaknya lu udah punya lama nih di daerah mana gitu Ya, ya. true. Ini kayaknya anaknya nih dibuat lebih Yeah. modern. Ya It kayak has gitu a gitu story, loh. ya. Yes, yes. Ya, true. Sama ya story kan ada Story. bagusnya. Yes, kalau the kita power mau of story. jualan. Ya. Iya. Sama kayak kalau kita liburan ke luar negeri. Yep. Biasa kita cari yang OG Betul, restorannya iya, yang kita iya. cobain. Iya. Menarik. Kayak ini kita udah build berarti kan Kembang tuh hampir 5 tahun loh. Oke. Which is takes a lot of time actually Ya. untuk build satu brand yang, tapi untuk yang brand sustainable ya mungkin itu is a good investment gitu loh. Ya. Kayak misalnya sekarang kita kalau ke Alam Sutra, kita pengen tuh lihat, lu kalau ke Alam Sutra makan nasi goreng apa ya? Langsung kena brand kita gitu loh. Ya. Sama kalau ke Peak sekarang, Ya. ya kan, Gulf Island. Kalau mau makan di Peak, makan nasi goreng apa ya? Ya. Itu hampir banyak bilang ke kita gitu loh Oke. maksudnya. Ya. Jadi udah ada mindset nasi goreng kita. Nah itu yang kita mau develop pelan-pelan. Ya. Ketahuan kalau itu mirip-mirip culinary akan, maksudnya sesuai dengan yang kita mau, kalau dia bawain buat papa mamanya, Ya. gitu loh. Atau dia bahkan sangat banyak itu customer kita bawa tamunya luar kota makan tempat kita. Oke. Kalau udah ada pattern kayak gitu, ya I think we got the goalnya dapat. Ya, gitu the maksudnya. goal, ya. Iya, iya. I see. Dan So. dari Ya, non. dan dari Kembang Bawang lanjut ke Platon Coffee. Oh yes. Kenapa bisa terpikirkan untuk membuat Platon Coffee? Jadi zaman COVID, actually we doing okay. Oke. Iya. Jadi kita mungkin cukup beruntung juga dikasih kesempatan jualan Indonesian dish ya. Oke. Jadi mereka bisa take away macam-macam. Ya. Kita survive, kita doing okay. Udah mulai bergerak ke arah Delta, ya kan. Justru kita sedikit expansion sedikit gitu loh. Maksudnya expansion bukan tempatnya, tapi kita butuh tempat lebih gede untuk prep, ya kan. Lalu kita cari ruko, ruko di pinggiran Alam Sutra yang agak mojok, tempat logistik, tempat buangan puing waktu itu, kita literally lah dulu. Nah itu sewa ruko untuk prep, udah hanya untuk potong, untuk storage. Oke. Lantai 1 kita pikir gimana caranya supaya ini rukonya sustain sendiri gitu loh maksudnya, tanpa harus kita keluarin biaya untuk kita bicara nanti perpanjangan macam-macam. Yang nggak bakar duit lah rupanya. Yes. Kita bukain coffee, gitu loh. Mesin kopinya dari kantor kita yang dulu, gitu loh. I see. Nah itu yang mesin kopi yang awal ya. Itu kita build awal-awal, ya sampai sekarang jadinya Platon Coffee. Yeah. And we sell quality waktu zamannya Delta berarti kita buka itu. Dari zaman Delta. Kita buka dine-in loh. Harga kita tuh harga premium. Oke. Salah satu sekarang paling mahal di Alam Sutra.
Dan harga kita nggak berubah dari awal. Oke. Kita jual di mana semuanya mengarah ke online, Oke. kita tetap dine in. Ini by design atau unexpected? Kalau ini ada project idealisnya kita Oh, I sama see. idealis gua Ari Mario. Jadi Oke. kita suka ngopi Oke. karena di bawah kita nggak akan buka kopi kalau menyesuaikan dengan orang lain. Kita akan buka coffee shop untuk menyesuaikan kita. Untuk yang benar-benar karena kita mau di bawah. Yang datang boleh, kalau emang yang nggak sesuai nggak apa-apa gitu. Karena kita tahu, kita kan juga computer research juga kan, oh ini style di Alam Store seperti ini. Kebetulan stylenya sama kita terbalik. Makanya dulu kita nyari coffee shop yang cocok sama kita tuh di Alam Store susah. Ya. Makanya kita buat ini gitu loh. Hmm. Kan semua ada marketnya masing-masing kan. Yes. Ternyata yang marketnya sesuai sama kita banyak juga. Banyak gitu juga. Loh. Iya. Yang merasakan keresahan yang sama. Merasakan kayak alternatif kok semua style-nya misalnya di Amsterdam kok Australian semua ya, gitu. Yang lebih ke Italian side mana gitu loh, yang lebih ke arah lebih coklat, lebih nati gitu loh. Nah kita spesifik jualan seperti itu. Dan gitu. Tempatnya itu cakep banget, Instagramable. Oh ya, kalau coffee shop memang ada kewajiban sih. Kewajiban dia itu sudah kewajiban. Tapi kita buat sesuatu yang nggak terlalu complicated, ya kan? Yang sangat simple, sangat sederhana. Kayak kita investnya benar-benar disesuaikan gitu loh. True. Tapi kalau aku lihat branding benang merah dari 3 brand ini, itu semuanya tuh simple, tapi sophisticated. Aku bisa bilang kayak ada value-nya tersendiri gitu ya. Ya, yang kadang yang sesuatu yang sederhana, kadang sangat-sangat complicated. Orang bilang untuk achieve that. To make it look simple, it's a complicated process ya. Yes. I see. Dan makanya banyak orang kata kalau sports itu actually sangat complicated. Complicated. Yes, itu sangat complicated. Tapi dan mereka untuk bicara di luar konsep interior macam-macam, tapi konsep dia punya produk ya si Mario ya. Kan kalau kita lihat di open kitchen-nya, oh tinggal masukin. Enggak, itu the whole process making the dish gitu ya. Oh, yes, it's very complicated. Yes. Oke, dari Platon Coffee, apa sih yang bikin Ko Andrew dan tim berpikir untuk memulai seporsi mie kari? Oh, itu ada satu memang wacana sih kita mau buka, tapi nggak waktu itu. Gitu loh. Jadi waktu itu memang mungkin ada disuruh cepetan gitu atau apa gitu. Maksudnya kita nggak ada plan untuk mungkin someday kita mau buka. Jadi kita tahu kalau mie kari itu kan udah ada, ini kan menunya dari Platon. Mie kari itu udah ada di Platon. Sama itu jadi best seller, kita ngelihat, oh kok nih malah jadi kita di Platon terkenal mie kari ya sama. Dia orang datang tuh kopi mie kari, kopi mie kari. Tidak disengaja gitu nih berarti. Terus bukan berarti kita mau ngelepasin identity mie kari, enggak. Someday mungkin kita bisa buat kita lepasin brandnya sendiri, jadi sendiri. Karena kita ngelihat, oke, ini cara buatnya gimana, Nah, kalau kita mau buat ini as a brand, harus bisa di scale up someday gitu maksudnya. Jadi do it properly gitu loh. Jangan sampai waktu kita udah berjalan, udah oke, baru mikirin ini gimana ya produknya untuk scale up ya. Jadi kita latihan dulu tuh di Platon cukup lama gitu loh. Kita kan kembangin itu brand, berarti kan udah 6 bulanan. Kita R&D itu sama trial test market macam-macam kan. Jadi waktu kita buka seporsi itu semuanya running very well gitu loh. Kita nggak pernah ada menu satupun sold out loh. Jadi kita nggak pernah ada sold out menu karena udah dikontrol dari awalnya. It's by design. By design gitu. Ada karena sold out nggak sesuatu yang baik juga sih. Gitu loh. Nah itu buat orang yang nggak tahu kita punya 2 brand sebelumnya, mereka ngelihat, oh seporsi ya gila ini gampang banget nih produk nih. Terus oh ini kayaknya ini nih ada ini bisa kembangin gara-gara ada investor atau apa gitu kan ya. Kita kan privately fund kan, jadi kita nggak ada investor. Cuman karena mereka nggak tahu ada 2 brand sebelumnya, kita udah berjalan 2 brand sebelumnya kan udah berjalan berarti berapa? Hampir 2 tahun lebih kan. Jadi pengalaman yang 2 brand ini dari segi produk, dari segi brandnya, gimana mau dikenalin ke publiknya, itu kita udah belajar. Di seporsi dimatengin semua. Nah, jadi langsung dijalanin semuanya gitu loh. Karena kita dari orang luar lihatnya tuh yang udah jadi gitu loh. Kita nggak tahu proses-proses di belakangnya. Nah, itu kalau tadi menjawab pertanyaan lagi,
ada opportunity, ada ruko satu lantai punya teman kita, ditawarin gitu loh, ada yang keluar, ya ada brand, salah satu brand keluar, kita ditawarin mau gak, kita pikir oh ya coba aja tes. Jadi dulu tuh buka Sporsi lebih ke arah oke, gue buka ini untuk hanya kayak sebenarnya kayak iseng nggak iseng gitu, tes aja konsep yang kita mau seperti apa, gunain profitnya kalau memang ada. Oke, kita kalau ini sama kan kita kan suka ada meeting makan ya kan, ada biaya bensin. Oke, kita untuk that ini ya budgetnya untuk profitable kita pull ke situ ya. Jadi nggak ngebebanin yang 2 brand ini gitu loh. Gitu ada meeting sama siapa gitu loh. Jadi lebih sustain. Jadi pengeluaran di handle sama si Sporsi atau awal, yang sisanya jadi lebih sehat gitu loh. Turns out mungkin kan lucu ya kadang-kadang orang yang baru punya satu brand langsung gila, kok brand gua nggak lesnya nggak viral, nggak apa, nggak bisa dikembangin gitu ya. Kita perlu lewat 2 brand dulu loh. Perlu lewat 2 brand dulu, baru brand ketiga mungkin dikasih jalan untuk bisa dikembangin gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu yang cepat gitu loh maksudnya. Cuma orang banyak yang nggak tahu kita udah punya 2 brand sebelumnya gitu loh. Tapi funny thing is berarti kayak Sporsi Mikari started as a coincidence karena maksudnya I would not say coincidence sih. Cuman maksudnya kebetulan di Platon Coffee best selling menu-nya tuh Mikari berarti. Yes. Oh, very interesting. Kadang kita dikasih opportunity. Jadi momen opportunity kadang kan harus diutilize gitu. Opportunity maksudnya ya ada tempat ruko harusnya biasa nyewa 3 lantai, kita cuma nyewa 1 lantai. 1 lantai kita bicara jualnya apa? Kita nggak mau jual terlalu banyak gitu loh. Kita mau kenalin si Mikari gitu loh. Kita masuk as a product, kita kenalin gitu loh. Secara cost pasti kan ada. Nah, tempat juga lumayan oke gitu loh di area yang depan pasar 8 lah, cukup banyak exposure-nya. Tapi ya kalau kita nggak ambil nggak akan tahu gitu loh. Jadi sama kalau udah dikasih opportunity-nya, kadang ya harus ada harus berani ambil gitu loh kadang. Kalau dari data ya Go, industri F&B itu menyerap salah satu industri yang menyerap paling banyak tenaga kerja Go di Indonesia. Menyerap sampai 7 juta tenaga kerja. Kalau dari data, by data ya. Ada nggak sih kesulitan Go? Apalagi pas expand ya, yang growth yang I would say kayak lumayan kaget ya, karena Sporsi Mikari itu mendadak kayak, maksudnya sekali viral tuh viral banget. Ada nggak sih kayak challenges yang dihadapi dalam mengatur human capitalnya? Kita bicara SDM mungkin. Yes, SDM. Tentang SDM kita kayaknya hampir semua industri sama. Karena dengan scale-nya kita, ya kan, kita nggak bicara dengan grup-grup besar lah. Kita bicara yang grup yang ada di mall macam-macam. Kalau kita kan belum bisa afford yang kasarnya kayak UMR, ya kan, UMR Jakarta kan untuk di Tangerang untuk kita bicara F&B yang scale kita dengan harga segitu itu almost impossible. Gitu loh. Dan kalau kita bicara dine-in, at least kalian butuh 15 orang untuk cover shift semuanya gitu loh. Dine-in ya, bukannya online ya. Berarti dengan 30-40 capacity lah minimum gitu kan. Tantangan pasti semuanya sama akan berujung ke orang yang let's say yang kita bilang yang apa ya, secara capacity dia memahami macam-macam itu terbatas gitu loh. Karena kita hanya bisa hire untuk level tertentu kan gitu loh. Yang dimana contoh misalnya fresh graduate ya kan, atau yang baru pengalaman setahun ya kan, yang itu yang agak lumayan menantang sih, udah pasti untuk ngajarinnya macam-macam gitu loh. Karena fase mereka udah belum bisa diajarin yang tipenya terlalu dalam. Kayak ini harus kita punya purpose seperti ini, brand kita seperti itu, mereka masih belum nyambung. Karena necessity dia aja kan belum terpenuhi. Kalau kita bicara Maslow kan paling bawah tuh dia tuh, iya kan? Nah, jadi kayak belum untuk handling ke arah situ tuh agak susah, dan udah pasti harus ekspektasi turnover pasti ada gitu loh untuk orang. Harus ada ekspektasi itu gitu loh. Nah itu yang menjadi tantangan terbesar sih sekarang sih. Gitu. Kalau by data ya, dari survei dari World Food Program, itu setiap tahunnya ada 1,3 miliar ton
makanan yang terbuang. Sebagai konteks ke teman-teman, 1,3 miliar ton itu bisa memberi makan 3 miliar orang setiap tahunnya. Apa sih strategi dari Ko Andrew dan tim untuk meminimalisir food waste ini sendiri? Ini yang menarik, kayaknya baru pertama kali lu yang nanya Pertama soal kali ini. ya, asik. Karena ini pertanyaan yang mungkin nggak semua orang pengen dibahas juga sebenarnya gitu loh. Karena ada beberapa tipe restoran kan, tapi beberapa tipe restoran emang harus utilize that kind of waste untuk show kalau semua juga bisa gitu loh. Kalau kita Mario, nah itu gunanya salah satunya specialty. Specialty itu kalian fokus ke hanya menu yang dengan menu ini nih akan mengurangi food waste yang lainnya. Kita bicara dari grup kita, waste kita sangat kecil banget. Bahkan contoh misalnya kita bicara daun-daun yang cuma batangan, udah biasa. Cuma secara waste semuanya, karena kita fokusnya ke specialty ya kan, nggak ada menu-menu yang akan misalnya contoh expired lama ya kan, karena menunya akan berputar terus gitu loh ya kan. Dari segi daging, dari segi sayuran ya kan, dari brand Kembang Bawang, Platon sama Sporsi itu didesain sama Mario untuk food waste-nya dikit banget, sangat dikit sih, sangat kecil banget. Kita bilang, yuk ini waste-nya segini yuk. Ya karena kita kan specialty dan dari 3 brand kadang-kadang ada bisa di cross. Jadi kita bicara total yang ini bisa dipakai di mana aja gitu loh. Yang sisanya di sini bisa dipakai juga di tempat lain gitu loh. Nah itu kan yang harus diiniin gitu loh. Penting banget sih kita bicara. Kadang ada banyak yang menunya banyak, waste-nya either itu expired atau buat menu sesuatu yang hanya menggunakan beberapa bagian yang ternyata sisanya nggak bisa diapa-apain gitu loh. Nah itu yang mungkin jadi problem ya gitu. Strateginya sangat menarik. Soalnya bukan hanya dia of course menambah profitabilitas karena kita yang terbuang sedikit kan. Tapi juga maksudnya jadinya kayak nggak membuang-buang makanan aja gitu ya. Iya. Kok anggap ini mesin waktu kok. Kita bisa putar balik waktu ke momen dimanapun yang Ko Andrew mau. Ko Andrew pingin nggak kayak maksudnya putar waktu ke momen mana dan what would you do differently? Wah, deep question banget ya. Yes dong. Untuk sekarang, apa ya? Sekarang kayaknya belum kepikiran sih. Belum kepikiran. You're good with everything. Karena somehow yang sekarang kejadian di sekarang ini gitu, yang misal dari gue pribadi gitu, itu kan pasti kan akumulasi dari beberapa pengalaman sebelumnya kan. I see. Ya, karena kan nyambung semua. So, jadi semua pengalaman past experience ini membentuk Ko Andrew yang sekarang. Iya, mau nggak mau gitu loh. Iya kan? Kayak ya nggak bisa juga sih kalau dibilang disuruh ini ya. Disuruh pilih mana pasti akan efek ke yang sekarang ini gitu loh. Kayaknya sekarang sih kalau kita bicara pengalaman ini nggak kepikiran sih apa gitu maksudnya. Siap. Tapi I respect that. Maksudnya Koko with everything as it is, Koko udah cukup bahagia. Iya. Kesederhanaan kadang penting. Simplicity sama kayak Sporsi Mikari sama brand-brandnya Koko. I see. My final question would be, ini kan aset digital ya Ko. Kecuali platform streamingnya mendadak tutup, video ini tuh bakal ditonton sampai 100 tahun lagi Ko. Bisa jadi bakal tetap ditonton sampai tahun 2124. Di kamera sebelah sini, itu yang nonton ada anak muda yang kayak Ko Andrew gitu. Dia jurusan branding mungkin. Dia baru lulus dan dia tuh pingin banget bisnis. What will you say ke Ko Andrew di versi tahun 2124? Dan sarannya Koko ini yang menariknya harus timeless Ko. Harus berlaku ke tahun 2124. Silakan Ko. Wah berat banget. Kita bicara branding atau bicara apapun? General and everything. Apa ya? Itu mungkin jual sesuatu dengan quality yang oke itu lebih bagus. Ya. Itu udah kayak itu bisa ditarik tuh 100 tahun pasti akan sama.
Oke. Biasanya seperti itu bukan sih harusnya. Itu jadi kalau jangan pernah takut jual high quality dan jual harga tinggi. Bukan harga mahal loh, agak berbeda ya. Harga tinggi sama harga mahal agak berbeda ya. Of course. Mungkin ke arah situ sih. Itu yang kita jadi pakem kita dari dulu soalnya sama Ari juga kan, sama sepupu sama Mario juga sama gitu loh. Dan juga ini kemarin sempat kita sempat this is actually bener sih yang kita, maksudnya yang kita mau gitu loh. Karena kita makannya simple semua kan. Kalau misalnya mau buat sesuatu yang simple ya kan, buat yang benar-benar oke gitu maksudnya. Do it really well. Itu dari itu lagi dari kemarin tuh waktu bertiga ngelihat dari quote-nya si Jensen Huang, Nvidia. Jensen Huang, Nvidia. Itu gila, gila keren. Dia bilang ini, kalau nggak salah dia bilang, if you wanna do it, sometimes it's better to do it simple things, but execute it perfectly, rather than complicated things, but do it poorly gitu loh. So itu kayak itu kalau ditarik ke FMB itu keren banget ya. It's a very good quote ya, karena berlaku itu kayak general. itu akan terus semua gitu maksudnya gitu loh. Jadi kadang-kadang kesederhanaan penting, tapi kalau dilakukan eksekusinya dengan dengan bagus banget gitu. Ya, exactly. Sih kayaknya. Cool. Thank you banyak. Thank untuk you. waktunya. Thank you banget. Thank you udah mau sharing ilmunya. Thank you kita udah sharing resep rahasianya. Dan buat teman-teman, aku harap teman-teman semua bisa mengambil inspirasi dari percakapan kita hari ini. Karena I sure am inspired a lot. Well, this has been the game of life. And I'll see you in the next level.